teman-teman, aku Fadil. Halo, aku Kinsa. Hai semuanya, aku Eca. Halo, aku Vijela. Halo, aku Novita. Halo, aku Nathan. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan Candi Prambanan. Ikuti keseruan kita terus ya. Dadah. Sebelumnya kita bahas dulu nih sejarah Candi Prambanan. Candi Prambanan itu dibangun pada abad ke-9 Masehi oleh Rakai Pikatan, Raja Kerajaan Mataram kuno. Pembangunan candi ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap Siwa yang dimana adalah dewa utama agama Hindu. Pembangunan Candi Prambanan dimulai pada tahun 856 Masehi oleh Rakai Pikatan. Proses pembangunan berlangsung selama 31 tahun hingga tahun 887 Masehi. Candi ini dibangun dengan menggunakan batu andesit dan batu kapur. Setelah pembangunan selesai, Candi Prambanan menjadi pusat peribadatan umat Hindu di Kerajaan Mataram kuno. Candi ini juga menjadi simbol kekuasaan dan kejayaan kerajaan. Pada masa ini, Candi Prambanan mengalami perkembangan yang pesat dengan penambahan beberapa candi kecil dan bangunan pendukung lainnya. Pada abad ke-11 Masehi, Kerajaan Mataram kuno mengalami kemunduran. Candi Prambanan juga mengalami kerusakan akibat gempa bumi dan perubahan alam. Pada masa ini, candi ini ditinggalkan dan tidak lagi digunakan sebagai pusat peribadatan. Pada abad ke-14 Masehi, Candi Prambanan ditemukan kembali oleh masyarakat setempat. Namun, candi ini masih dalam keadaan rusak dan tidak terawat. Pada masa ini, beberapa bagian candi diambil oleh masyarakat untuk digunakan sebagai bahan bangunan. Pada abad ke-19 Masehi, pemerintah kolonial Belanda melakukan restorasi Candi Prambanan. Proses restorasi berlangsung selama beberapa dekade, hingga tahun 1950 Masehi. Pada masa ini, beberapa bagian candi yang rusak diganti dengan bahan bangunan baru. Pada tahun 1950 Masehi, Candi Prambanan diresmikan sebagai situs warisan budaya nasional. Pada tahun 1991 Masehi, candi ini ditetapkan sebagai situs warisan budaya dunia UNESCO. Pada masa ini, Candi Prambanan juga menjadi salah satu destinasi wisata terpopuler di Indonesia. Teman-teman, ada yang tahu nggak lokasi Candi Prambanan itu di mana? Aku kasih tahu ya, Candi Prambanan adalah candi Hindu terbesar di Indonesia yang terletak di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Indonesia. Lebih tepatnya, candi ini berada di perbatasan antara Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Letaknya yang strategis tidak jauh dari kota Yogyakarta, membuat Candi Prambanan menjadi salah satu destinasi wisata sejarah dan budaya yang paling populer di Indonesia. Candi Prambanan, sebuah mahakarya arsitektur Hindu yang ada di Yogyakarta. Kalau kamu suka sejarah, seni, atau sekedar ingin kagum dengan keindahan bangunan kuno, tempat ini wajib banget dikunjungi. Yuk, saya jelaskan detail arsitekturnya yang bikin takjub. Yang pertama, kita bahas tata letaknya. Jadi, Candi Prambanan ini dibangun dengan konsep mandala, semacam gambaran miniatur alam semesta menurut kepercayaan Hindu. Kompleksnya terdiri dari 3 halaman yang tersusun rapi. Yang di tengah itu yang paling penting, berisi 3 candi utama yang didedikasikan untuk Trimurti, yaitu Brahma sebagai pencipta, Wisnu sebagai pelindung, dan Siwa sebagai penghancur. Di halaman luar ada candi-candi perwara yang lebih kecil. Tata letaknya itu nggak cuma indah, tapi juga penuh makna. Nah, sekarang kita bahas pusatnya. 3 candi utama yang megah banget. Candi-candi ini bertingkat, makin ke atas makin kecil, kayak gunung suci tempat tinggal para dewa gitu. Keren banget kan? Kalau kalian perhatikan, dinding-dindingnya dihiasi relief cerita Ramayana, kisah epik Hindu yang terkenal. Jadi, sambil keliling, kalian kayak diajak menyusuri kisah cinta, pertempuran, dan petualangan para tokoh dalam cerita itu. Satu hal yang bikin Prambanan makin spesial adalah detail reliefnya. Dinding candi dipenuhi ukiran-ukiran yang super detail, mulai dari adegan Ramayana, dewa-dewi, makhluk mitologi, sampai motif geometris. Kalau kalian jeli, bisa lihat bagaimana para seniman zaman dulu ini benar-benar jago bikin ukirannya. Bayangin aja, semua ini dibuat dengan tangan. Terakhir, soal teknik konstruksinya, ini sih level mind blowing banget. Bayangin, batu-batu andesit berat itu diangkut dari tempat yang jauh, terus disusun tanpa perekat yang sama sekali. Tapi hasilnya bisa kokoh banget sampai ratusan tahun. Teknik mereka tuh sudah canggih banget buat ukuran zaman itu. Jadi gimana? Udah kebayang kan betapa
Apa kerennya Candi Prambanan ini? Kalau kalian kesini, jangan lupa luangin waktu untuk menikmati setiap sudutnya. Tiap detailnya punya cerita, dan semuanya bikin kita makin kagum sama karya seni dan teknologi zaman dulu. Nah, sekarang waktunya buat bahas tentang relief Candi Prambanan, salah satu daya tarik utama dari candi Hindu terbesar di Indonesia ini. Relief ini nggak cuma indah, tapi juga penuh cerita dan makna. Dan yang paling terkenal yaitu tentu saja epos Ramayana. Cerita ini terpahat di dinding-dinding candi, dimulai dari Candi Siwa dan berjalan searah Jarum Jam. Kisahnya tentang perjalanan Rama yang sedang berusaha menyelamatkan cinta dari Rahwana. Ukirannya super detail, sampai kita bisa ngerasain emosi di setiap adegan. Mulai dari pertempuran, perjalanan, sampai akhirnya pertemuan kembali Rama dan Sinta. Tapi Candi Prambanan ini nggak cuma berhenti di cerita Ramayana aja loh. Relief lainnya juga menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat pada zaman dulu. Misalnya ada ukiran tumbuhan, hewan, dan aktivitas manusia seperti bertani, berburu, atau bahkan menari. Semuanya terpahat dengan detail yang luar biasa. Para seniman pada zaman itu menggunakan batu andesit yang dipilih secara hati-hati untuk menghasilkan karya seni yang tahan lama. Detail halus pada relief menunjukkan keterampilan tinggi para pengrajin. Setiap ukirannya terasa hidup sekali. Dari ekspresi wajah sampai gerakan tubuh yang kita kagum sama keahlian pemahat pada masa itu. Nah, dan yang gak kalah menarik nih, relief di candi ini juga penuh dengan simbolisme agama. Setiap detailnya mengandung nilai-nilai filosofi yang mendalam. Misalnya, ada pohon kalpataru, pohon kehidupan, yang melambangkan kesuburan dan keseimbangan. Relief ini juga menggambarkan konsep keseimbangan antara duniawi dan spiritual yang sangat dihargai dalam ajaran Hindu. Nah, selain itu juga nih, ada banyak elemen yang menunjukkan kekuatan alam dan spiritualitas seperti hewan mitologi dan simbol-simbol keagamaan lainnya. Semua ini yang mencerminkan hubungan erat masyarakat pada zaman itu dengan alam dan kepercayaan mereka terhadap dunia luar dan dunia batin. Jadi, kalau kita lihat lebih dalam nih, relief Candi Prambanan ini nggak cuma tentang keindahan seni aja kan, tapi juga ada cerita, budaya, dan makna yang mendalam. Candi Prambanan memiliki beberapa keunikan yang menjadikannya salah satu situs budaya yang paling sejarah dan terkenal di Indonesia. Berikut beberapa keunikannya. 1. Candi Hindu terbesar di Indonesia. Candi Prambanan adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia dan salah satu terbesar di Asia Tenggara. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti, yaitu Brahma, Dewa Pencipta, Wisnu, Dewa Pemelihara, dan Siwa, Dewa Perusak. 2. Arsitektur simetris yang megah. Candi ini memiliki tata letak yang sangat simetris dengan candi utama, yaitu Candi Siwa, yang menjulang setinggi 47 meter di pusatnya. Kompleks ini terdiri dari 240 candi, meskipun sebagian besar dalam bentuk reruntuhan. 3. Relief cerita Ramayana. Relief di dinding candi menggambarkan kisah epik Ramayana. Relief ini tidak hanya memiliki nilai seni tinggi, tetapi juga mempresentasikan warisan budaya Hindu yang kaya. 4. Candi Siwa sebagai pusat utama. Candi Siwa adalah yang terbesar dan paling menonjol di kompleks ini. Di dalamnya terdapat arca Siwa Mahadewa yang menjadi simbol utama pemujaan di candi ini. 5. Keindahan pemandangan sekitar. Candi Prambanan dikelilingi oleh pemandangan alam yang indah dengan Gunung Merapi sebagai latar belakangnya. Pada malam hari, candi ini diterangi lampu sehingga tampak mempesona. 6. Legenda Roro Jonggrang. Candi ini juga dikaitkan dengan legenda Roro Jonggrang, seorang putri yang mengutuk Bandung Bondowoso menjadi arca setelah ia mencoba menyelesaikan pembangunan 1000 candi dalam satu malam. Kisah ini menambah daya tarik mitologis pada situs ini. 7. Situs Warisan Dunia UNESCO. Candi Prambanan diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 1991, menegaskan pentingnya candi ini sebagai warisan dari budaya dunia. 8. Pagelaran Sendra Tari Ramayana. Di malam tertentu diadakan pertunjukan Sendra Tari Ramayana di panggung terbuka dekat candi. Penonton bisa menikmati cerita epik ini dengan latar Candi Prambanan yang megah. Keunikan-keunikan ini membuat Candi Prambanan menjadi salah satu tujuan wisata budaya paling ikonik di Indonesia. Candi Prambanan memiliki beberapa fungsi. 1. Tempat ibadah dan pemujaan dewa-dewa Hindu. Candi Prambanan dibangun sebagai tempat suci untuk pemujaan Trimurti, yaitu 3 dewa utama dalam agama Hindu. Yang pertama ada Brahma, atau biasa disebut Dewa Pencipta. Yang kedua ada Wisnu, sang dewa pemelihara. Yang ketiga ada Siwa, dewa perusak dan sekaligus dewa tertinggi dalam kepercayaan Hindu di Jawa pada masa itu. Candi utama yang berada di kompleks ini yaitu Candi Siwa, menjadi pusat pemujaan karena
karena Siwa dianggap sebagai dewa paling utama. Fungsi religius ini menjadikan Candi Prambanan sebagai tempat upacara, meditasi, dan persembahan kepada para dewa. 2. Pusat keragaman dan kebudayaan, menjadi lokasi utama ritual, upacara, dan kegiatan spiritual Hindu pada masa kerajaan Mataram kuno, mencerminkan pengaruh Hindu pada seni dan budaya masyarakat. 3. Simbol kekuasaan, melambangkan kejayaan dan dominasi kerajaan Mataram kuno serta menunjukkan kekuatan politik, ekonomi, dan budaya kerajaan. 4. Monumen peninggalan sejarah dan arsitektur. Candi Prambanan merupakan bukti nyata perkembangan seni arsitektur Hindu di Nusantara dengan gaya arsitektur yang megah dan detail ukiran relief yang menceritakan kisah-kisah Ramayana dan mitologi Hindu lainnya. Candi ini menjadi salah satu contoh terbaik dari seni dan teknologi konstruksi pada zaman itu. Keberadaan candi ini juga menjadi sumber informasi penting tentang kehidupan masyarakat Jawa kuno. 5. Warisan budaya dan pariwisata kini menjadi situs warisan dunia UNESCO, destinasi wisata populer, serta tempat pelestarian budaya seperti pertunjukan sendra tari Ramayana. Sekian video dari kami ya. Terima kasih sudah menonton. Dadah. Sampai jumpa di Candi Prambanan.